Polisi bermasalah di pusaran kasus KM50 dan Sambo. Film Kilometer 50 Tempo di tengah kasus Sambo. Tempo.co baru saja merilis film dokumenter tentang kasus KM50. Lewat dokumenter itu, Tempo.co merangkai bagaimana kronologi terbunuhnya 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik. Seperti diketahui, dua tersangka kasus ini yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorella diputus lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Maret lalu. Hakim memutus bersalah, namun tindakan itu dimaafkan karena dalam rangka membela diri dan tugas. Jaksa mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung baru-baru ini memutuskan menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. Tribuners, dokumenter ini tayang perdana di akun YouTube Tempo.co pada 15 September 2022 kemarin. Seperti diketahui, saat ini mata masyarakat memang tertuju pada Polri karena magnitude kasus pembunuhan yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Kasus Sambo ini menyeret begitu banyak aparat kepolisian, mulai dari yang terlibat membunuh, ikut serta dalam rancangan Sambo menghalangi penyidikan, sampai yang hanya ikut-ikut perintah atasan. Dalam dokumenter Kilometer 50 besutan Tempo.co itu, diungkapkan sejumlah kejanggalan-kejanggalan dan dugaan tak profesionalnya penanganan kasus itu. Di salah satu bagian video juga ditampilkan Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan yang saat itu adalah Karo Paminal Mabes Polri saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran merilis kasus dan menjelaskan kronologi kasus KM50 dengan menunjukkan senjata api yang diduga dipakai para pengawal yang terbunuh itu. Polisi bersikukuh penembakan itu karena keenam orang itu melawan petugas. Seperti diketahui, Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan adalah bekas anak buah Jenderal Sambo yang kini jadi tersangka obstruction of justice karena menghalangi proses hukum. Namanya terus disebut dan kini menunggu di sidang kode etik dan diancam diseret ke peradilan umum. Dalam pengusutan kasus KM50 sendiri, Jenderal Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam membentuk tim khusus yang dipimpin Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan. Ada fakta lagi tentang seorang perwira menengah di Polda Metro Jaya yang dulu dikenal sebagai pemburu laskar FPI. Dia adalah AKBP Handik Zusen yang kini termasuk dalam perwira polisi yang akan disidang kode etik. AKBP Handik Zusen termasuk perwira yang dicopot. Dia sebelumnya adalah Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kini dia dimutasi di pelayanan markas atau Yanma Mabes Polri. Dia juga dipatsuskan di Makobrimob. Di kasus KM50, AKBP Handik merupakan komandan yang memimpin operasi pengejaran Rizik Syihab dan pengawalnya. Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022 yang dikutip dari Tempo.co, Handik adalah salah satu penyokong skenario Verdi Sambo. Dua perwira tinggi Polri mengatakan jejak selongsong peluru di tempat kejadian perkara Duren 3 sudah direkayasa oleh anak buah Verdi Sambo. Salah satu perwira yang diduga berperan adalah Handik Zusen yang saat itu menjabat Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya. Masih mengutip dari laporan majalah Tempo 3 September 2022 itu juga dituliskan Handik diduga mengatur jumlah selongsong peluru untuk memberi kesan ada baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo. Handik sendiri pernah menjadi anak buah Verdi Sambo di Polda Metro Jaya. Bahkan, AKBP Handik masuk dalam daftar anggota Satuan Tugas Khusus Satgasus Merah Putih yang dipimpin Jenderal Sambo.